Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tentang pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia bukan hanya sekedar memberikan kebebasan kepada masyarakat, akan tetapi juga mengutamakan nilai musyawarah, persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Pembangunan budaya demokrasi Pancasila ini sangat penting karena dapat membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan adanya budaya demokrasi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertanggung jawab. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ini masih sering ditemukan sikap yang tidak mencerminkan nilai demokrasi, seperti tidak menghargai pendapat orang lain, memaksakan kehendak orang lain, dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, budaya demokrasi Pancasila ini perlu terus diperkembangkan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang demokrasi Pancasila dan tujuannya. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaannya tetap berpedoman pada nilai moral, hukum, dan kepentingan bersama. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan yang dimiliki setiap orang, individu, harus disertai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap manusia, negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi tetap harus menghormati hak orang lain. Tujuan pembangunan budaya demokrasi Pancasila antara lain: 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan harmonis. 4. Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. 5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup serta demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip dan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat ikut serta dalam menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Kedua, menjunjung tinggi hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang semuanya ada diskriminasi. Ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat sehingga masalah sebaiknya diselesaikan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Keempat, menghormati hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri-ciri. Mengutamakan menghormati perbedaan pendapat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, adanya kerjasama dan gotong royong, keputusan diambil melalui musyawarah. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan kebersamaan. Penerapan budaya demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Budaya demokrasi Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Di lingkungan keluarga, demokrasi dapat diterapkan dengan cara bermusyawarah saat menentukan tujuan liburan, pembagian tugas rumah, atau menyelesaikan masalah keluarga. Lingkungan sekolah, budaya demokrasi dapat diwujudkan melalui pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, dan kegiatan organisasi mahasiswa saat menghargai pendapat teman dan guru. Lingkungan masyarakat, demokrasi dapat diterapkan melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan dalam kegiatan sosial. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum, penyampaian aspirasi masyarakat, dan ketertiban warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan menerapkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan terbiasa menyelesaikan masalah secara damai dan menghargai perbedaan yang ada.
Tantangan, solusi, kesimpulan, dan penutup. Meskipun demokrasi telah diterapkan di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan dalam membangun budaya demokrasi Pancasila. Beberapa tantangan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi, penyebaran informasi palsu atau hoax, sikap intoleransi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlakukan beberapa langkah, yaitu 1. Meningkatkan pendidik karakter dan pendidikan kewarganegaraan. 2. Menanamkan nilai toleransi sejak dini. 3. Mengembangkan budaya musyawarah dalam masyarakat. 4. Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. 5. Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Sebagai kesimpulan, pembangunan budaya demokrasi Pancasila merupakan upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi tidak hanya dilakukan saat pemilu, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap menghargai pendapat, musyawarah, toleransi, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan budaya demokrasi Pancasila, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Dengan ini, apabila ada salah kata perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih.